Korintus pasal 7 misalnya ayat 5. Ini adalah ayat yang berbicara tentang suami istri tidak boleh berpisah satu dengan yang lain. Atau suami istri itu harus selalu bersama-sama. Lihat 1 Korintus 7 ayat 5. 1 Korintus 7 ayat 5. Dikatakan begini, janganlah kamu saling menjauhi. Ya. Kamu di situ adalah suami istri dalam konteksnya. Kalau saudara baca mulai ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Ya. Janganlah kamu saling menjauhi atau jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri. Kecuali dengan persetujuan bersama, ya, ada kecuali di sana kalau sama-sama sepakat boleh. Tetapi ada juga bukan hanya saja saudaraku ada perkecualian, tetapi ada warning atau peringatan untuk sementara waktu. Itu syarat, itu warning itu. Ya, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi boleh pisah satu dengan yang lain, ya. Suami istri itu boleh masing-masing, tapi dalam hal hanya untuk sementara waktu. Dan itu hanya untuk kesempatan untuk berdoa, saudaraku. Sesudah itu, ayat itu mengatakan, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Kenapa harus selalu bersama-sama? Itu ayat mengatakan, jemaat sambung keras-keras. Mulai dari kata supaya. 1, 2, 3. Supaya iblis jangan menggodoi kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi saudara tidak boleh satu-satu tuh. Ya, makanya saya selalu ingatkan. Ya, kemarin ada orang yang kasih tahu saya, Bapak, saya sekarang mau ikut suami saya. Ya, saya bilang, jangan lama-lama, ikut sudah. Ya. Kenapa? Karena sudah pisah begini lama, ini satu bekerja di lain pulau tempat lain, satu sendirian di Kupang sini. Nah, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak boleh tuh. Dalam kehidupan kekristenan tidak boleh. Ya, apalagi hanya soal pekerjaan. Ini kan dikatakan hanya soal berdoa, tidak ada bilang soal pekerjaan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah terpisah jauh, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu tidak baik bagi seseorang. Karena saya ulang lagi, satu orang tidak bisa bertahan. Satu orang tidak kuat, satu orang akan dikuasai, satu orang akan diserang, satu orang akan dikalahkan, satu orang pasti akan jatuh. Itu ayat firman Tuhan sudah bilang. Ya. Jadi jangan coba-coba kuat. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pasti nanti suatu saat akan terdengar suara-suara bisikan-bisikan tetangga. Itu pasti. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Subur agar itu boleh kami memelihara dalam hidup kami dan kami lebih dari itu Tuhan sanggup melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa buat terus hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati buat kami. Tuhan, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan dari kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa-Mu, Bapa di sorga. Kami percaya bahwa hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas untuk menyampaikan isi hati buat kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Dan kami siap hati untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Dan kami siap sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Kita bersyukur sore hari ini Tuhan izinkan kita boleh kembali ada untuk kita beribadah, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Baik, saya ingin berbagi berkat firman Tuhan kepada kita semua. Hari ini bertepatan dengan Happy Wedding Anniversary, HWA. Ya. Jadi kalau anniversary saja banyak, harus tambah weddingnya ya. Hari pernikahan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan karena itu tema khotbah saya hari ini adalah cinta segitiga. Ya. Tema khotbah hari ini adalah cinta segitiga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang kalau mendengarkan kata cinta segitiga itu tidak mengenakan di telinga, apalagi di telinga kaum Hawa, yaitu pasti sangat menyedihkan. Tetapi tentu tema ini tidak bermakna negatif pastinya. Mari kita lihat dulu satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 12.
Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan 3. Pengkhotbah 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagi pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini dalam 3 bagian dari ayat yang kita baca tadi. Bagian yang pertama adalah penggalan kata, dan bila mana seorang dapat dialahkan. Itu adalah bagian kalimat pertama yang akan kita soroti. Lalu kemudian bagian kalimat kedua yang akan kita soroti adalah, dan bila, saudaraku, kalimat selanjutnya adalah 2 orang, ya, dikatakan dalam teks itu. Sabar, kita lihat dulu. 2 orang akan dapat bertahan. Lalu kemudian kalimat yang terakhir, yang ketiga adalah kalimat yang mengatakan tali 3 lembar tidak mudah putus. Nah, mari kita perhatikan satu persatu dari penggalan-penggalan kalimat yang tadi saya sebutkan itu. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah kalimat di mana bila mana seorang dapat dialahkan. Kalau kita memperhatikan kalimat ini, saudara, seolah-olah semacam ada suatu pertanyaan, ya. Dan bila manakah seorang dapat dialahkan, tapi sebenarnya kalimat ini tidak bermakna pertanyaan, ya saudara. Tetapi ini adalah suatu kalimat hipotesis atau kalimat pengandaian, ya. Pengandaian atau sesuatu yang sedang diandai-andaikan, ya saudara. Nah, saya mau kutip dulu terjemahan lain. Misalnya terjemahan NIV atau New Angel Version mengatakan begini, meskipun seorang mungkin dikuasai, ya. Jadi saudara, jadi dikatakan meskipun seorang mungkin dikuasai. Jadi bukan jawaban atas pertanyaan, tetapi ada kata meskipun seorang menguasai. Kalimat bahasa Indonesia sehari-hari juga mengatakan, kalau seseorang diserang dan dikalahkan. Artinya begini saudara, ayat ini sedang memberitahu kepada kita, atau kalimat ini sedang memberitahu kepada saudara dan saya, bahwa kalau kita seorang diri atau satu orang saja, itu kita gampang sekali dikuasai. Kita gampang sekali dikalahkan. Kita gampang sekali diserang. Kita gampang sekali jatuh. Kita gampang sekali dipengaruhi kalau kita cuma satu orang saja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, saya mau kaitkan dengan soal rumah tangga. Saudara, rumah tangga itu begitu. Jadi kalau sudah suami istri, tidak boleh satu-satu orang. Ya. Kalau sudah menjadi suami istri, saudara yang terkasih, tidak boleh suami jalan sendiri, istri jalan sendiri. Atau suami mau dia punya sendiri, istri mau dia punya sendiri. Itu masing-masing namanya. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan mudah sekali dikuasai oleh yang lain. Kita akan mudah sekali jatuh. Kita akan mudah sekali dikalahkan. Kita akan mudah sekali untuk diserang. Karena kita mulai, saudaraku, mempunyai satu keterpisahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata dengan jelas bahwa waktu seseorang itu menikah, itu dia bukan lagi 2, melainkan 1. Artinya bahwa saudaraku, memang kita masih 2 jenis kelamin. Kita memang masih 2 pribadi yang berbeda. Tetapi ketika seseorang itu sudah menjadi suami istri, maka tidak ada lagi yang namanya berdiri sendiri-sendiri atau masing-masing, tetapi mereka merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tak dapat dipisahkan. Sebab kalau dipisahkan atau kalau satu mau berjalan sendiri, sesuai dengan ini teks, pasti akan dikalahkan. Saudara yang terkasih, saya mau bandingkan dengan satu ayat firman Tuhan. Mari kita perhatikan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 7 misalnya ayat 5. Ini adalah ayat yang berbicara tentang suami istri tidak boleh berpisah satu dengan yang lain. Atau suami istri itu harus selalu bersama-sama.
Lihat 1 Korintus 7 ayat 5. 1 Korintus 7 ayat 5. Dikatakan begini, janganlah kamu saling menjauhi. Ya, kamu di situ adalah suami istri dalam konteksnya. Kalau saudara baca mulai ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Ya, janganlah kamu saling menjauhi atau jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri. Kecuali dengan persetujuan bersama. Ya, ada kecuali di sana. Kalau sama-sama sepakat boleh. Tetapi ada juga bukan hanya saja saudaraku ada perkecualian, tetapi ada warning atau peringatan untuk sementara waktu. Itu syarat, itu warning itu, ya. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi boleh pisah satu dengan yang lain, ya. Suami istri itu boleh masing-masing, tapi dalam hal hanya untuk sementara waktu. Dan itu hanya untuk kesempatan untuk berdoa, saudaraku. Sesudah itu, ayat itu mengatakan, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Kenapa harus selalu bersama-sama? Itu ayat mengatakan, jemaat sambung keras-keras. Mulai dari kata supaya. 1, 2, 3. Supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi saudara tidak boleh satu-satu tuh, ya. Makanya saya selalu ingatkan, ya, kemarin ada orang yang kasih tahu saya, Bapak, saya sekarang mau ikut suami saya. Ya, saya bilang, jangan lama-lama, ikut sudah. Ya, kenapa? Karena sudah pisah begini lama, ini satu bekerja di lain pulau tempat lain, satu sendirian di Kupang sini. Ya, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak boleh tuh. Dalam kehidupan kekristenan tidak boleh. Ya, apalagi hanya soal pekerjaan. Ini kan dikatakan hanya soal berdoa, tidak ada bilang soal pekerjaan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah terpisah jauh, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu tidak baik bagi seseorang. Karena saya ulang lagi, satu orang tidak bisa bertahan. Satu orang tidak kuat, satu orang akan dikuasai, satu orang akan diserang, satu orang akan dikalahkan, satu orang pasti akan jatuh. Itu ayat firman Tuhan sudah bilang. Ya. Jadi jangan coba-coba kuat, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pasti nanti suatu saat akan terdengar suara-suara bisikan-bisikan tetangga. Itu pasti, saudara yang terkasih. Ya, karena itu ingatlah baik-baik. Ini kalimat yang kita lihat pertama dari ayat ini. Kalimat yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 12? Di situ ada kata 2 orang akan dapat bertahan. Wah, menarik ini ya. 2 orang akan dapat bertahan. Saudaraku, kata bertahan di dalam teks itu dipakai kata ya'amdu. Dalam bahasa Ibrani, ya'amdu itu artinya bertahan tetapi sebisanya saja. Atau sekuat tenaganya. Artinya bertahan yang tidak juga bisa selama-lamanya. Saudara yang terkasih. Meskipun ini lebih baik dari tadi 1 orang sendiri. Kalau ada 2 orang, ayat itu bilang bisa bertahan. Tetapi itu juga yamdu. Artinya tidak bisa bertahan selama-lamanya. Hanya semampu kita. Hanya sebisa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini menarik untuk kita sama-sama perhatikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau 2 orang itu bagus. Tapi saya ulang lagi, bagusnya tidak permanen. Ya, masih bertahan tapi bertahannya cuma sementara. Coba kita lihat dulu ayat sebelumnya dari ayat yang berbicara soal 2 orang itu kenapa lebih baik. Pengkhotbah pasal 4. Perhatikan ayat 9 dan ayat 10 ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi kalau 2 orang itu baik. Karena satu bisa topang satu bisa kas kuat satu bisa mendukung satu. Itu 2 orang itu baik. Tapi saya ulang lagi, baiknya bertahannya itu cuma sebisa kita. Semampu kita. Tidak selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, tapi menarik sekali ayat ini ketika dia bicara 1 lalu 2, sekarang dia masuk yang ketiga. Nah, kalimat itu yang tadi kita sudah perhatikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tali 3 lembar tidak mudah putus. Makanya saya beri tema hari ini apa? Cinta
segitiga. Ya, saudara, harus segitiga cintanya. Kalau cuma segi dua, apalagi segi satu, wah berat. Ya, saudara, mesti cintanya segitiga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang sebelum kita lihat cinta segitiga itu apa yang dimaksud, saya beri dulu contoh ini ya, bahwa dua orang itu tidak bisa bertahan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ya, Abraham dan Sarah. Itu dua orang itu cinta mati itu, saudara. Tapi ketika dong dua sulama kelamaan tidak dapat anak, ya, akhirnya dong dua mulai sepakat. Ya, saudara yang terkasih. Ini kejatuhan yang bukan satu orang saja. Dua-dua jatuh karena dua-dua sepakat. Abraham tidak tiba-tiba ambil Hagar, tidak. Tapi ini atas kesepakatan rapat bersama, konferensi antara Abraham dan Sarah. Duduk-duduk Sarah bilang, Bapak, Mama sutua. Ya, saudara. Jadi ini konferensi bersama untuk jatuh. Padahal dong dua sekali lagi tidak terpisahkan. Mereka berdua ini cinta mati, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang lagi, bertahan seorang diri itu, bertahan hanya berdua saja, itu cuma sesaat. Akhirnya Abraham pun jatuh, Sarah pun jatuh, ya karena mereka dua sepakat untuk mengambil Hagar menggantikan posisi Sarah, saudaraku. Ananias dan Safira, saudara yang terkasih, dong dua apakah tidak sepakat? Wih, sepakat mati. Sepakat sama-sama curi doi. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sama-sama melawan Tuhan. Sepakat mereka dua. Tidak ada bilang Ananias sendiri, lalu kemudian Safira utus sendiri. Tidak ada dong dua sama-sama. Sepakat. Ya, saudara. Tapi saya ulang lagi, ini sepakat yang tanpa cinta segitiga itu bahaya. Ya. Akhirnya jatuh. Dua murid berjalan menuju ke Emmaus. Para penafsir Alkitab itu mengatakan ini kemungkinan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kleopas dengan Depu istri. Ya, ini kemungkinan mereka dua ini suami istri. Tapi mereka dua jalan pi mana? Jalan tinggalkan Tuhan menuju ke Emmaus. Sepakat meninggalkan Tuhan, saudara. Padahal saya ulang lagi, ini dua orang, ya. Tapi bertahannya tidak bisa selama-lamanya. Bertahannya cuma sesaat. Bertahannya ada masanya. Karena itu hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat ini mengatakan tali 3 lembar tidak mudah putus. Saudaraku, ini sebenarnya bahasa simbolik. Yang biasa kepang-kepang rambut itu pasti tahu. Bagaimana kalau dia kepang rambut, bikin ada 3 ulir, baru kemudian, atau yang bikin tali itu ya saudara. Lalu kemudian diikat. Itu sangat kuat, saudara. Ada satu di tengah, lalu kemudian ada 2. Yang kemudian dililit untuk kemudian menjadi suatu ikatan. Ya. Saudara, ini adalah simbol yang sebenarnya dipakai oleh Tuhan untuk membicarakan sehubungan dengan rumah tangga kekristenan. Jadi saudara yang terkasih, rumah tangga kekristenan itu hanya bisa kuat kalau ada cinta segitiga. Suami, istri, dan Tuhan di dalamnya. Ini yang saya sebut cinta segitiga. Ya. Suami, istri, dan Tuhan. Itu harus itu. Kalau ada suami, istri, tidak ada Tuhan, tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Atau suami sendiri, istri sendiri, Tuhan sendiri. Tidak bisa. Harus suami, istri, dan Tuhan. Ini 3, saudaraku, yang mengikat perkawinan. Saudara yang terkasih. Ada amin? Amin. Saya ingin membuat suatu kontradiksi, tetapi juga suatu pertentangan, ya, kontradiksi pertentangan atau suatu pernyataan yang mungkin di telinga saudara tidak akan enak. Tapi saya mau bilang begini, ya, bahasa orang yang suka bilang begini, pernikahan itu ibarat 3 tungku, ya, gereja, ya, itu saudara, adat, lalu apa lagi satu? Hah? Apa lagi? Oh, pemerintah. Itu saudara yang terkasih, itu tidak betul. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak bisa. Ya. Itu hanya secara organisatorik. Ya. Saudara, yang betul itu adalah cinta. Itu hanya ini saudara. Suami, istri, Tuhan. Itu 3 itu. Saudara yang terkasih. Kalau ini tidak ada, semua beres. Pemerintah, adat istiadat itu cuma sekali lagi untuk melihat, menyetujui. Mereka bukan yang menjadikan, enggak. Saudara, yang menjadikan itu adalah ini nih, suami istri, Tuhan. Ini 2 orang laki-laki dan perempuan yang sepakat, lalu kemudian Tuhan di dalam itu dulu. Kalau 2 sendiri sudah bisa, mesti tambah 1 yang namanya Tuhan Allah. Tadi Ibu Gembala sempat singgung itu ayat Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sia orang membangunnya. Saudara, artinya Tuhan punya peranan yang sangat penting. Saudara yang terkasih. Jadi kalau kita sebut cinta segitiga, saya ulang lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini betapa pentingnya. Ya. Anak-anak Tuhan. Jadi kenapa saudara pemerintah mesti tahu? Ya karena legalitas kita ada di Indonesia. Sehingga waktu orang menikah, pemerintah mesti menyetujui pernikahan itu. Tapi tidak bisa pemerintah membuat pernikahan tanpa Tuhan, tidak bisa. Adat bikin pernikahan tanpa Tuhan, tidak bisa. Saudara yang tidak sah. Yang sah itu kecuali Tuhan. Nah, makanya saya ulang lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 3 lembar ini, itu penting sekali, saudaraku. Nah, hubungan suami istri itu tidak bisa tanpa keterlibatan Tuhan sebagai pengikat dan penguat daripada pernikahan, saudara. Jadi di anniversary ini, ya, atau di HWA ini, happy wedding anniversary ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini kita semua mau diingatkan Tuhan. Saya juga dengan istri masuk usia yang sama dengan Ibu Dika dan Pak Vencer juga ya. 21 tahun pernikahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini kalau bukan Tuhan yang ada di dalam bahtera rumah tangga kita tidak mungkin kuat. Kita tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa sampai hari ini. Tetapi kita bisa ada ini karena ada tali 3 lembar. Ada suami istri, tapi ada Tuhan yang terlibat di dalam pernikahan kita. Kalau tidak, saya ulang lagi, sama kayak Sarah, Abraham, sama kayak ini, satu lagi Ananias, Safira, Kleopas dan istri jalan Emmaus itu, ya, saudaraku. Kita ini semua akan hancur. Karena itu, saudaraku, hari ini kita seolah-olah dalam acara, dalam ibadah ini, kita mau diberikan pilihan ini. Kita mau pilih yang mana? Cinta satu arah, yang hanya pokoknya yang penting saya nikah, urus diri masing-masing, Lulu punya, beta-beta punya, yang penting kita dua nikah. Atau saudara pilih yang kedua, kita dua sudah jadi satu, jadi kita dua cinta mati. Tuhan nomor sekian, Tuhan nanti saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Atau kita mau pilih cinta segitiga, yang dimana saudara dan saya jadi satu, tetapi juga Tuhan kita hadirkan di dalam rumah tangga kita. Saya berharap kita semua pilih cinta segitiga. Ada amin? Amen. Yang belum menikah tidak boleh omong amin. Ini khusus yang menikah, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita harus libatkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Kita harus libatkan Tuhan di dalam hubungan perkawinan kita. Sebab tanpa Tuhan tidak mungkin bisa. Saudara, nah sekarang saya mau bawa kita melihat bagaimana kita bangun cinta segitiga ini. Supaya Tuhan itu hadir terus dalam kita pun hidup, dalam kita rumah tangga, dan akhirnya sampai ke akhir finish. Tuhan datang, ya, atau maut memisahkan, saudaraku. Kita tetap ada di dalam cinta yang kuat, rumah tangga yang kuat itu. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, yang pertama, cinta segitiga itu hanya bisa dibangun kalau, saudaraku, orang-orang yang membangunnya itu berjalan dalam rumah tangga bukan berdasarkan logika, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang harus menjadi pegangannya, saudara. Apa-apa firman, apa-apa firman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya kepengen nanti mulai kalau ada pernikahan lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau contohi ada satu gereja saya pernah hadiri pernikahan. Ya saudara, lalu gembalanya itu bilang saya tidak bisa memberikan kado apa-apa. Kami dari gereja memberikan kado spesial, saudaraku. Lalu gembalanya itu angkat sebuah Alkitab dan memberikan kepada pasangan suami istri yang baru menikah. Saudara yang terkasih, kenapa? Ya ini saya rasa penting. Karena memang rumah tangga itu kalau mau Tuhan hadir, kecuali rumah tangga itu berjalan dengan firman Allah. Bukan dengan cara pandang logika kita, saudaraku. Ya, kalau semua kita pakai firman Allah, atur rumah tangga pakai firman Allah, atur keluarga pakai firman Allah, suami berperan sesuai firman Allah, istri berperan sesuai firman Allah, rumah tangga itu Tuhan hadir di sana dan pasti rumah tangga itu rumah tangga yang kuat dan diberkati Tuhan. Ada amin? Ini jangan lupa, saudara yang terkasih. Makanya untuk anak-anak muda saya selalu ingatkan, carilah pasangan yang betul-betul cinta Tuhan. Saudara yang terkasih, carilah pasangan yang betul-betul, saudaraku, merindu hadirat Tuhan, senang dengan firman Allah. Sebab nanti kalau kamu sudah menikah, dia tidak aneh-aneh. Karena dia juga punya prinsip adalah firman Tuhan.
Saudara. Tapi kalau dia tidak pakai firman Allah sebagai dia prinsip hidup, perjalanan hidupnya, Anda hati-hati, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Orang suka bilang buaya darat. Saudara, saya mau kasih tahu kita. Buaya itu sebenarnya binatang paling setia. Ya. Buaya itu kalau saudaraku ada jantan dan betina, ya, mereka sudah minta maaf, sudah baku dekat, ya, maka waktu yang jantan itu mati, otomatis yang betina mati. Setia dia. Atau yang jantannya, atau yang sebaliknya betinanya mati, maka jantan juga ikut mati. Itu buaya. Tapi buaya itu kecuali dia jadi binatang. Tapi kalau buaya sudah jadi manusia, bahaya. Makanya ada istilah buaya darat, itu karena buaya jadi manusia. Ya. Tapi kalau buaya itu binatang asli, itu buaya itu binatang yang setia. Saudara yang terkasih. Tapi bahayanya itu karena buaya itu jadi manusia itu. Makanya banyak buaya darat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini kita mesti ingat baik-baik. Ya, bahwa rumah tangga itu kadang-kadang hancur itu karena begitu. Satu pakai depu logika, satu pakai depu pikir, ya, satu pakai depu arah, hancur. Fondasinya tidak jelas. Anak-anak Tuhan. Itu tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini penting untuk kita semua renungkan baik-baik. Karena itu fondasi tidak boleh berubah. Hanya satu. Saya kutip satu ayat saja. Mazmur 119 ayat 105. Ayat terkenal ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan baca ini ayat. Mazmur 119 ayat 105. Ayat yang juga jadi pujian, penyembahan. Kita biasa menyanyi-nyanyi ini lagu. Ya, sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Dan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu terang bagi jalan kita. Tidak ada yang lain, saudara yang terkasih. Tidak ada di dalam Alkitab yang bicara soal yang lain itu bisa kasih terang jalan kita. Tidak ada, saudara. Atau bisa menuntun perjalanan kita. Tidak ada. Yang bisa menuntun perjalanan hidup saudara dan saya, itu hanya firman. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya rumah tangga itu dibangun di atas dasar yang namanya firman. Saudara bisa bandingkan juga Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 26. Tentang dua dasar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada orang membangun rumah di atas dasar batu. Dan ada orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Siapa mereka? Yang mendengar firman dan melakukannya. Yang menjadikan firman dan melakukannya. Itulah orang-orang yang membangun rumah di atas batu. Sementara orang-orang yang membangun rumah di atas pasir. Mereka yang tidak pakai firman sebagai dasarnya. Mereka yang tidak mau lakukan firman sebagai bagian dasarnya, ya sudah hancurlah rumah tangga itu. Karena itu hari ini saya ulang lagi pesan firman Tuhan ini buat kita semua. Cinta segitiga itu hanya bisa dibangun kalau firman Allah menjadi bagian atas hidup kita. Kalau firman Allah menjadi bagian atas hidup kita, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang begitu kuat. Rumah tangga itu tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Rumah tangga itu akan tetap, saudaraku, seperti tali 3 lembar yang tidak mungkin bisa putus. Tali 3 lembar yang tidak bisa dipisahkan. Itulah cinta segitiga yang dibangun di atas firman Tuhan. Ya, saudara. Tidak ada masing-masing ego-ego, dia punya ego, semua tunduk kepada firman. Ya. Masing-masing semua tunduk kepada kebenaran. Saya sudah pernah saksikan kepada saudara, ini kenyataan, ya. Ada rumah tangga yang akhirnya berantakan gara-gara saudaraku satu pergi gereja lain, satu pergi gereja lain. Ya. Begitu pulang saudara yang terkasih, mereka dua bahas firman. Ya. Yang satu bilang, saudara, tadi beta pung pendeta khotbah, ya, dia katakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Hah, lu gila mangkali. Yesus juru selamat, dia istri bilang begitu. Saudara yang terkasih. Tapi dia bilang, tidak, ini beta pung pendeta tadi omong. Saudara yang terkasih. Ya. Jadi dua mulai bertengkar. Ya. Dia percaya dia pun pendeta. Yang satu juga percaya dia pun pendeta. Ya, sudah. Akhirnya terakhir dua pisah. Gara-gara masing-masing percaya pendetanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu kenapa? Karena dasar yang dipegang bukan Alkitab. Tapi omongan-omongan orang. Ya saudara. Ya, satu bilang begini, satu bilang begitu. Saya selalu bilang, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita melihat contoh dalam kisah 17. Jemaat yang ada di Berea. Itu kelasnya Paulus yang khotbah loh.
Paulus yang khotbah saja mereka pulang, mereka masih cek di Alkitab. Ya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak semua khotbah-khotbah yang kita dengarkan itu bisa betul dan bisa salah. Maka kita semua mesti belajar firman dengan sungguh-sungguh. Cross check kembali. Apakah itu betul-betul yang Alkitab katakan? Seperti tadi saya bilang. Kalau dia pun pendeta bilang Yesus bukan juru selamat. Lu pun pendeta bilang Yesus juru selamat. Datang buka Alkitab yang sama. Lu pun pendeta ngomong dari mana, pi mana? Yang bilang Yesus bukan juru selamat itu. Omong di mana? Kasih tunjuk ayatnya. Saudara yang terkasih. Sama seperti yang hari Minggu saya saksikan di tempat ini. Ya. Kenapa kau sakit? Menurut tim doa karena kau pindah gereja. Hei, itu Alkitab mana yang omong pindah gereja lalu kemudian sakit? Itu saudara. Tinggal Alkitab ini. Sebab kalau ini kita jadikan dasar, semua beres. Tapi kalau satu datang depo otak, satu datang depo otak, satu datang depo otak, potong kacau balau. Anak-anak Tuhan. Ini juga dalam rumah tangga tuh begitu. Tidak bisa saudaraku. Ya mesti firman itu menjadi dasar. Firman itu menjadi segala-galanya. Jadi saya ulang lagi, ini firman buat kita semua. Kalau mau Tuhan hadir dalam rumah tangga kita dan bikin kuat kita berumah tangga, jangan bangun dasar yang lain. Jangan ada prinsip yang lain. Jangan pakai yang lain. Pakai firman Tuhan jadi prinsipnya. Kalau semua tunduk kepada firman Allah, maka rumah tangga akan jalan kuat. Tidak akan ada badai yang bisa datang untuk menghancurkan. Tidak akan ada serangan yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa ceraikan, pisahkan. Tidak ada. Seperti Kidung Agung pasal 8 mengatakan, cinta itu kuat seperti maut. Uang yang banyak, harta yang banyak tidak bisa membeli cinta. Saudara, air yang banyak tidak bisa menghanyutkan. Api sekalipun juga, saudaraku, tidak bisa menghanguskannya. Wah, itu cinta itu kuat. Sekali lagi, karena ada firman yang menjadi fondasinya. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana agar Tuhan itu tetap hadir dalam rumah tangga kita? Kita membangun cinta yang kuat, cinta yang sungguh-sungguh. Bukan cinta yang hanya suami istri, tapi Tuhan ada di dalamnya. Yang kedua, saudara yang terkasih, selain firman Allah, yang kedua adalah giat kita dengan Tuhan. Dalam hal ibadah, dalam hal doa. Ini saya selalu kaitkan, saudaraku. Selalu ingatkan buat kita semua. Rumah tangga itu hanya kuat kalau dua-dua rajin ibadah. Ya, dua-dua rajin saudaraku berdoa. Kalau cuma satu rajin ibadat, satu tidak rajin ibadat, bahaya saudara. Kenapa? Yang rajin ibadat Roh Kudus pakai. Tapi yang pemalas ibadat setan pakai. Ini bahaya. Anak-anak Tuhan. Ya. Karena itu dua-dua mesti rajin. Dua-dua mesti setia. Dua-dua mesti beri hidup kepada Tuhan. Dua-dua harus, saudaraku, rajin dalam hal rohani. Tidak boleh tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini hal penting yang kita tidak boleh lupakan. Anak-anak Tuhan. Ya. Seperti yang Pak Yandri suka ngomong kan. Ya. Ada suami yang antar istrinya hanya sampai depan saja. Habis itu dia pulang. Antar sampai depan, dia pulang. Antar sampai depan, dia pulang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian waktu meninggal. Ya. Ini cuma ilustrasi. Sampai di depan pintu sorga. Saudaraku, istrinya masuk. Dia juga ikut dari belakang. Tapi begitu sampai di dia istri sudah masuk. Dia langsung, Petrus tahan di pintu. Jangan masuk lu. Lalu bilang, kenapa Petrus mau masuk? Tidak. Lu hanya antar saja. Biasa lu kan antar saja toh. Ya, jadi sekarang lu pulang sudah. Yang masuk, yang datang semua masuk. Ya lu cuma antar pulang sudah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena banyak orang Kristen ya tidak mau ibadat, tidak mau, tapi masuk surga mau. Itu kan lucu toh, saudara. Di surga itu sama kayak begini di ibadat ini. Ya kalau kau tidak rajin ibadat, kau tidak bisa masuk surga. Karena di surga ya ibadat sama seperti ini, hanya beda tidak ada khotbah lagi karena Yesus firman-Nya. Anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang yang juga pergi ibadat, tapi dia, saudaraku, tidak mau, dia hanya tepa firman. Ya. Pujian itu dia tidak akan hadir memang. Dia tunggu pas firman. Itu juga tidak bisa masuk. Ya saudara. Karena di sana orang pujian terus. Itu tidak bisa masuk. Anak-anak Tuhan. Ya, rumah tangga itu hanya akan kuat bertahan kalau semua rajin ibadah. Ya. Semua rajin kebaktian. Ya, saudaraku. Saya ingatkan lagi di waktu di Kenam saya suka kasih tahu itu ya.
Orang ada pemalas gereja setengah mati, tapi mati don taruh Alkitab di dalam. Ya, baru menangis sambil maklariu, ya saudaraku. Ya, Bapak Pina jangan lupa baca Alkitab. Di sini saya tidak tahu baca. Apalagi nanti. Kasih baju putih dan baju celana hitam. Lalu titip pesan, Bapak nanti Pina perjamuan kudus. Nah tolong kau ikut. Di sini aja tidak pernah perjamuan kudus. Bagaimana Tuhan Allah? Anak-anak Tuhan. Jadi saya mau kasih ingat, minta maaf saya omong open-open saja ya. Buat bapak-bapak Gereja Glow yang masih malas-malas, tolong pulang kasih ingat dulu. Ya, nanti Anda masuk surga sendiri mama-mama. Ya, Anda pulaki dong di neraka semua. Sungguh ya omong ini. Ya, saya pendeta yang sayang jemaat. Maka saya omong apa adanya. Saudara yang terkasih, apa Anda mau? Begitu seperti tadi saya bilang sampai di surga. Lalu Tuhan bilang, minta maaf, hanya antar saya pulang. Lu pulang sudah. Ya saudara, betul sakit hati itu minta ampun. Ya saudara, ya ingatkan baik-baik. Maka saya selalu pesan bertahun-tahun, saya selalu pesan kepada mama-mama semua. Tolong kasih ingat bapak-bapak yang malas-malas. Kasih ingat dari sekarang. Saudara, yang pemalas berdoa, pemalas ibadah. Saudara yang terkasih, kasih ingat. Karena hidup di dunia ini sementara. Anak-anak Tuhan. Itu kapan saya kasih tahu pejabat-pejabat itu. Ya, saya bilang piku berorang aja pakai kacamata hitam. Ya. Karena bosan pakai kacamata hitam, orang tabur bunga bosan sana lihat itu bunga. Ya, makanya bosan lupa buang hidup. Bosannya lihat uang terus. Sampai bosan lupa hidup ini hanya seperti bunga, bukan seperti uang. Bukan seperti emas, seperti bunga rumput. Yang sebentar saja mekar dan kemudian habis lenyap. Banyak semua rindu sama-sama melayani Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama melayani Tuhan. Istri melayani, suami melayani. Saya mau berikan satu contoh Alkitab, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Contoh itu adalah Priscilla dan Aquila. Ya, Kisah Para Rasul 18 ya. Kalau kita baca Alkitab, kitab 1 Korintus itu banyak sekali bicara soal Priscilla dan Aquila, tapi saya kutip satu ayat saja. Kisah Rasul 18 ayat 26. Ini dua orang yang suami istri. Priscilla dan Aquila itu laki bini. Dong dua bukan rasul. Tapi dong dua pun cinta pelayanan mati punya. Ini laki bini. Paulus pun pelayanan dong yang dukung habis-habisan. Ini dua laki bini. Saudara yang terkasih. Priscilla dan Aquila. Kita baca Kisah Para Rasul 18 ayat 26. Kita baca dalam hitungan 3. Kisah Rasul 18 ayat 26. 1, 2, 3. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini Priscilla dan Aquila ini orang yang luar biasa. Dong bukan rasul, saya ulang lagi. Dong bukan rasul, dong jemaat biasa. Tapi dong keterlibatan di dalam pelayanan ngeri. Bahkan dong bisa jelaskan firman Tuhan kepada orang lain. Ini. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Rumah tangga yang kuat itu saya ulang lagi. Kalau ada cinta segitiga, bukan hanya ada suami istri, tapi harus ada Tuhan di sana. Tapi bagaimana Tuhan bisa hadir di sana? Saya ulang lagi, firman harus menjadi dasar. Bukan logika, bukan pikiran kita. Ya. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, ibadah. Utamakan Tuhan. Itu yang akan membuat rumah tangga kita itu Tuhan hadir di dalamnya. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melayanilah Tuhan. Kalau saudara rumah tangga kita ini mau kuat, mau diberkati Tuhan, mau sukses, mau luar biasa, dua-dua harus melayani Tuhan. Saya tutup. Terakhir, kesaksian ini nyata. Saudara kenal dengan keluarga Lianto. Ya, saudara yang terkasih itu
Pak Lianto itu bukan Bobby ya, Bobby Pumbapa. Bobby Pumbapa itu dia Katolik. Mamanya GSJA. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saudara dulu ini bapaknya Bapak Bobby Lianto itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu hidupnya tuh tidak bertobat. Ini dia saksi sendiri, tidak bertobat. Tapi sekarang jangan, saudara. Dia pun hafal ayat ngeri. Bahkan kadang-kadang Bapak John biasa kasih mereka khotbah di kaum pria. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia punya istri ini kemudian saudaraku berdoa. Ini menurut kesaksian Pak Lianto itu sendiri. Berdoa buat suaminya ini supaya bertobat. Saudara, lama kelamaan suaminya mulai ikut pergi gereja di Perjanjian Baru. Ya. Mulai saudaraku mulai ikut. Saudara, dia mulai dengar firman. Dia mulai mengerti firman. Kemudian dia gabung lagi di Full Gospel Businessman. Ya, saudaraku, dia gabung lagi di situ. Akhirnya dia mulai dengar banyak kebenaran. Ya, karena Full Gospel Businessman itu adalah suatu wadah bisnis orang-orang yang berbisnis. Ya, lalu tapi mereka di situ beribadah, dengar firman di sana. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lama kelamaan dia tahu banyak hal tentang Tuhan. Saudaraku, dulu di otaknya ini kesaksian dia. Bagaimana saya kaya? Itu. Di otaknya adalah bagaimana saya kaya. Bagaimana saya bangun bisnis saya sebaik-baiknya. Saudara. Akhirnya dia beli banyak sekali perkebunan. Dia punya perkebunan di Sumba, dia punya perkebunan di Malaka. Dia punya banyak sekali perkebunan, saudara. Dia bangun bisnis yang luar biasa. Tapi satu ketika, saudara, Tuhan hajar. Dia alami kebangkrutan sampai tidak bisa bayar pegawai-pegawainya. Di Sumba tuh dia pun perkebunan itu 4 kilo lebih, 4 kilometer, saudara. Perkebunan kakao. Ya. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, di saat itu, di titik yang itu, saudaraku, dia mulai menyadari bahwa ternyata saya punya tujuan salah. Saya punya tujuan ternyata untuk kaya. Saya punya tujuan ternyata untuk bermegah, saudara. Dan Tuhan hajar. Dia ingat itu, saudara. Ketika dia baca firman dalam kitab Yeskiel, saya lupa ayatnya, dia kutip ayat itu dengan jelas. Ya. Kamu mengejar harta, kamu mengejar ini, saudara. Ya. Dia kemudian bertobat, dia sadar itu. Sekarang dia rubah konsepnya. Tuhan, saya mau semua yang Tuhan berikan kepada saya ini, saya pakai untuk melayani Tuhan. Saya dengan istri, saya dengan keluarga, mau melayani Tuhan. Mau sungguh-sungguh memberi hidup kami kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih kepercayaan bisnis ini, bukan untuk membangun kerajaan, bukan untuk membangun harta dunia, tapi saya tahu saya mau melayani Tuhan. Karena hidup saya sementara di dunia ini. Saudara yang terkasih, hari Minggu kemarin saya masih bersaksi bagaimana kami dikumpulkan ya untuk mendengarkan seminar dari Pendeta Daniel Alexander. Itu Pak Lianto itulah yang mensponsorinya. Ya, saudara. Dalam sekejap dia WA hamba-hamba Tuhan semua tanpa saudaraku ada rapat panitia sampai Pak Alex bilang, "Wih, Pak Lianto ini hebat ini ya. Cuman hanya pakai WA saja bisa kumpul hamba-hamba Tuhan di Kota Kupang hadir untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran Tuhan." Oleh dua suami istri yang cinta akan pekerjaan Tuhan. Mereka kasih kafenya, kasih ruangan tempat saudara, kasih makan, ya, kasih fasilitas untuk dipakai bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya sudah ketemu banyak orang suami istri yang cinta pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau saudara ke Soe ada hotel, ya, hotel Bahagia. Itu saudara yang terkasih dalam, itu juga suami istri cinta Tuhan sekali. Ya. Mereka itu kalau menyambut hamba Tuhan, saudara, luar biasa. Memberi hidup kepada pekerjaan Tuhan. Dan hidup diberkati Tuhan. Hari ini kita semua yang hadir. Kalau rumah tangga kita rindukan Tuhan hadir di sana. Jangan lupa bangun cinta segitiga itu. Ya, bukan hanya suami, istri, papa sayang, mama sayang, I love you baby, tiap hari, I kiss you, I miss you, itu baik. Tapi jangan lupa saudara yang terkasih dalam Tuhan, I love you Jesus. Jesus love me. Amin. Amin. Ya. GSJ Perjanjian Baru itu punya moto itu ya. Ya, saudara, setiap kali ibadat mereka akan bilang Jesus love me, I love Jesus. Ya, saudara.
Jadi tiap kali ibadat mesti omong begitu. I love you Jesus, Jesus love me. Pokoknya itu tiap hari ibadat mesti omong itu. Saudara, kenapa ya itu penting memang? Kadang-kadang kita cinta-cinta sesama saja, Tuhan kita lupa buang. Aduh, akhirnya hidup kita berantakan. Tapi kiranya Tuhan tolong kita semua yang hadir supaya Tuhan di atas segala-galanya membangun rumah tangga kita. Ada amin? Sama-sama katakan dengan saya bangun cinta segitiga. 1, 2, 3. Saya bangun cinta segitiga. Ya, yang belum menikah siap-siap juga. Ya, tapi yang ini khusus bagi yang sudah menikah karena hari ini kita merayakan anniversary dari perkawinan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Haleluya. Saya mengundang Ibu Dika datang ke depan sini dengan Pak Venture.